Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Elita Dian Channel. Makasih ya teman-teman yang udah mampir di channel aku. Sebelum nonton videonya, jangan lupa subscribe dulu ya. Makasih ya udah subscribe. Ya udah deh, langsung aja yuk kita tonton videonya sekarang. Enjoy! Oke teman-teman, sekarang aku mau lanjutin video aku yang belum selesai, yang bikin gamis kantong sembunyi itu. Nah sekarang aku mau lanjutin tuh bagian lengannya ya. Ini aku mau kecilin gitu. Soalnya ini agak terlalu besar gitu. Dan ini tetap, tapi aku kecilinnya nggak yang ngepas banget, tapi tetap longgar. Nah ini aku kecilinnya pakai penggaris lengkung gitu aja. Ini disesuaikan aja sesuai ukuran kita gitu ya. Nah ini kebetulan ukuran aku segini, jadi aku tinggal garis gitu aja. Nah terus ini aku mau jarumin, jadi biar nggak kemana-mana gitu. Biar dia nggak lari-lari gitu kan. Nah seperti ini. Sekarang aku mau langsung jahit aja deh. Jadi aku langsung jahit bagian yang udah aku jarumin itu. Ntar ini tukang somai lewat dulu ya. Mohon bersabar, jangan ngiler ya. Bentar. Ayo, siapa yang pengen siomay? Aku dengar tukang siomay lewat jadi lapar ya. Nah, ini udah aku jahit. Sekarang ini aku mau potong, tapi sebelum aku potong ini aku kasih kampuh dulu gitu. Jadi tetap ada kampuhnya gitu ya. Nah seperti ini. Ini aku kampuhnya sekitar 2 cm gitu ya. Nah udah tinggal digambar gitu aja untuk nandain untuk bagian yang dipotong gitu ya. Nah ini sekarang aku akan potong bagian yang sudah aku tandain. Nah jadinya seperti ini tuh. Jadi nggak benar-benar habis ya. Nah kayak gini hasilnya tuh. Nah setelah itu mau aku obras bagian yang sudah aku gunting tadi. Nah ini lakukan sama di sisi yang satunya ya. Jadi kan lengan tuh ada 2. Jadi ini aku kasih contoh cuma satunya aja. Nah sisi satunya caranya sama banget, persis gitu ya. Jadi nggak aku contohin dua-duanya gitu ya. Ntar kalau dua-duanya terlalu kelamaan gitu ya kan. Soalnya caranya juga sama gitu. Jadi cukup perwakilannya aja, oke? Nah ini aku obras 2 sisinya, bagian lengannya itu. Nah seperti ini gitu. Nah ini hati-hati banget jangan sampai ada yang kepotong. Ntar motor lewat nih ya. Jadi kalau motor lewat kita break dulu gitu kan. Meskipun mulut ini masih nerocos gitu kan. Nah ada motor lagi lewat. Ntar mohon bersabar pemirsa. Nah setelah itu aku akan jahit bagian lengannya, ujungnya itu. Karena aku mau pasang sama resleting Jepang. Nah tapi aku dedel dulu, terus aku pasang sama resleting Jepangnya gitu. Nah seperti ini masangnya. Jadi habis dijahit terus didedel lagi gitu ya. Jadi habis dijahit dibongkar gitu kan. Ya begitulah ya. Nah ini karena aku pakai resleting Jepang, jadi aku ganti dulu sepatunya pakai sepatu khusus ya. Sepatu khusus untuk menjahit resleting Jepang. Nah teman-teman bisa cek video aku yang cara aku khusus untuk bikin cara aku khusus gimana sih. Jadi teman-teman bisa lihat video khusus aku yang bikin cara pakai sepatu resleting Jepang ini ya. Ntar ada motor lewat gitu ya. Ntar kalian ke distract sama suaranya gitu kan. Jadi kalau pengen tahu detailnya gimana cara aku ngejahit pakai resleting Jepang ini, teman-teman bisa cek video khusus itu ya. Pokoknya sebelum inilah, atau enggak ntar deh aku kasih linknya ya. Kalau aku inget ya. Nah seperti ini gampang banget sih, cuma sudah gitu aja. Tapi emang harus latihan ya. Kadang juga nggak segampang ini. Dulu aku waktu pertama kali nyoba itu nggak segampang ini. Waktu gampang beribet mulai deh ya. Pertama kali nyoba itu aku agak susah gitu. Tapi sekarang sudah lumayan bisa gitu ya. Alhamdulillah. Nah seperti ini. Ini 2 sisi ya. Jadi ini aku resleting Jepangnya aku polin aja. Aku fullin. Jadi aku pakai seluruh. Gimana tuh? Full seluruh gitu kan. Keluar deh semuanya ya. Aku pakai seluruh resleting Jepangnya, jadi nggak aku potong gitu. Jadi ini aku pakai ukuran yang 25 cm ya resleting Jepangnya.
Nah, udah beres seperti ini. Aku mau coba dulu apakah aku berhasil ngejahitnya. Ntar kita gunting-gunting dulu benang-benang yang lari-lari, yang itu tuh. Nah, sekarang ini aku akan coba. Nih, ntar aku balik dulu. Nah, seperti ini tuh. Kita coba apakah aku berhasil. 1, 2, 3. Ternyata masih belum. Ntar tunggu. Mohon bersabar teman-teman. Kita lihat. Deng 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 deng. Ya, mulai agak ribet ternyata. Ntar, mohon bersabar, sabar. Nah, kita akan lihat. Alhamdulillah, akhirnya jadi juga. Senang deh kalau sekali jahit langsung jadi gitu. Nah, seperti ini jadinya. Tuh kan, sekarang tinggal dijahit bagian resleting Jepang yang kanan dan kirinya itu. Jadi biar nggak, kalau di resleting itu nggak nyangkut-nyangkut gitu loh. Nah, tapi karena mau ngejahit biasa, jadi aku ganti dulu sepatunya ke sepatu biasa gitu ya. Karena ini mau ngejahit. Nah, ini aku jahit bagian sisi kanan dan kirinya gitu ya. Nah, seperti ini. Jadi ini tuh cara biar dia tuh nggak nyangkut-nyangkut gitu ya. Soalnya resleting Jepang tuh kadang suka nyangkut-nyangkut gitu kan. Nah, kalau udah nyangkut tuh nggak bisa deh itu ya. Jadi rusak resletingnya kadang gitu, ribet banget. Nah, biar nggak nyangkut-nyangkut jadi dijahit begini deh. Nah, begitu. Nah, bersabar ya, aku sedang menjahit. Nah, seperti ini. Jangan lupa dikunci. Udah beres digunting benangnya. Nah, seperti ini. Mana tuh ya, ayo. Nah, ini aku akan jahit bagian ujungnya. Ini aku masukin ke dalam gitu aja. Ini sekitar 1 cm gitu ya kambuhnya. Nah, ini sesuai selera aja ya, disesuaikan sama panjang lengan kita, sesuainya ukurannya seberapa gitu ya. Nah, ini aku cuman tinggal aku masukin gitu aja. Jadi nggak diobras, cuman dilipat gitu ya, dilipat ke dalam, terus jahitnya dari luar gitu. Nah, aku lebih suka sih jahitnya dari luar sih ya. Ada cara yang dari dalam, cuman kalau dari luar tuh menurut aku bisa kontrol hasil jahitannya rapinya tuh dari luar tuh kayak gimana gitu kan. Kalau dari belakang kadang nggak kelihatan gitu. Nah, jangan lupa dikunci juga. Nah, seperti ini jadi deh. Tuh, ntar kita gunting-gunting dulu. Ngomong beribet, gunting-gunting. Nah, bersihin dulu tuh yang gengges-gengges tuh benang-benangnya kan. Nah, jadi seperti ini tuh, rapi kan, alhamdulillah deh. Nah, jadinya seperti ini. Nah, lakukan seperti itu di sisi yang satunya ya, di lengan yang satunya. Nah, sekarang aku akan bikin lipit di bagian roknya. Nah, rok yang bagian bawah itu. Nah, ini jadi cuman dijahit gitu aja, dilipat. Nah, terus dijahit. Nah, seperti ini. Ini juga sama. Jadi kan ada 2 lipit, jadi dijahitnya juga 2. Nah, ini jangan lupa lipitnya juga disesuaikan sama panjang roknya ya. Mungkin agak kekecilan atau kebesaran gitu. Ini aku kayaknya aku mundurin 1 cm. Soalnya ternyata kayak kurang gitu loh. Kurang besar gitu. Nggak tahu kenapa tuh ya. Bagian kepala badan sama roknya kok nggak sama gitu. Akhirnya aku mundurin 1 cm. Jadi ya begitulah, kadang sudah dipikir banget polanya tapi tetap pas sudah jadi kok ada yang beda gitu. Aku juga bingung gitu ya. Tapi nggak terlalu jauh sih selisihnya. Nah, setelah itu aku akan gabungkan bagian kepala badan sama roknya. Nah, ini cara aku ngegabunginnya. Jadi dijarumin dulu. Nah, cara gabunginnya itu bagian depan ketemu bagian depan gitu ya. Nah, seperti ini. Nah, kita balik dulu. Ini kita pertemukan gitu ya. Bagian depan sama bagian depan. Nah, ini aku kampuhnya 2 cm. Jadi ukur dulu 2 cm gitu, dijarumin. Nah, seperti ini. Jadi jarum ini yang mengontrol nanti proses menjahitnya gitu ya. Nah, ntar motor lewat. Tunggu bentar ya. Nah, begini. Nah, sekarang aku akan lipat bagian ini. Aku caranya tuh seperti ini ya. Jadi bagian ujung-ujung terus tengah-tengah. Nah, ini sekarang bagian lipitnya. Nah, lipitnya ini aku buka gitu ya. Jadi ntar posisinya memang model lipitnya yang kebuka gitu ya, di tengah-tengah gitu. Jadi makanya harus dibuka jadi 2 gitu. Kayak gimana sih ya? Ya kayak gini lah pokoknya ya. Jadi bukan yang dilipat satu sisi gitu.
Jadi ntar jadinya tuh kayak ngecabang gitu loh. Nah, begini deh caranya tuh biar hasil. Karena lipit ini kalau dibuka sama ditutup, cara ngejahitnya hasilnya tuh nanti juga akan beda gitu ya. Nah, sekarang kita akan jahit bagian yang sudah aku jarumin gitu. Nah, seperti ini gitu. Jadi model lipit itu ada dua sih. Jadi ada yang kebuka sama yang ketutup gitu ya. Itu nanti ngaruh banget di hasil di luarnya gitu ya. Nah, ini karena desain yang aku mau itu yang kebuka, jadi caranya seperti ini gitu. Nah, ini lakukan yang sama juga di posisi yang rok yang bagian belakang gitu ya. Caranya sama banget. Jadi aku kasih contoh salah satu aja gitu ya. Nah, gini nih loh maksud aku. Lipit yang kebuka maksud aku tuh seperti ini. Nah, ini terus didedel gitu, benang-benang yang kejahit gitu. Jadi emang dibuka. Jadi benar-benar kebuka gitu hasilnya. Nah, seperti ini. Nah, sesuai desain aku kan, tuh yang aku maksud seperti itu. Nah, sekarang aku akan obras maksud aku ya. Bentar nih ya. Bentar, lagi sering banget lewat nih ya. Emang sih aku syuting ini sore-sore gitu ya, jadi banyak orang lewat-lewat gitu ya. Mohon maaf ya. Nah, ini aku akan obras bagian yang sudah aku jahit tadi gitu ya. Jadi ntar biar gampang gitu, jadi nggak ngobrasnya nanti, sekarang aja gitu ya. Nah, seperti ini. Ini juga sama di bagian belakang juga caranya seperti ini ya. Nah, tuh. Ini aku sekalian karena tadi yang bagian belakang sudah aku bikin. Sekarang aku bikin obras sekalian gitu. Nah, seperti ini tuh. Nah, udah selesai deh bagian potongan yang bagian pinggangnya tuh. Nah, sekarang aku mau obras bagian kantong. Nah, ini kantongnya aku akan obras sisi yang aku jarumin itu tadi. Nah, melingkar gitu ya. Tapi bagian ujungnya jangan digabungin gitu ya. Ntar kita akan obras sendiri. Ntar kita akan obras dulu bagian ini. Jadi seharusnya tuh bagian ujungnya dulu sih ya. Tapi aku karena kelupaan ya sudah nggak apa-apa deh. Ini yang bagian aku gabungin dulu aja. Yang aku obras gitu ya. Nah, seperti ini. Nah, ini kantong yang satunya. Kantongnya kan ada dua, kanan dan kiri gitu ya. Ini sama banget sih cara ngobrasnya juga ya. Tuh. Ini sebenarnya juga bisa ya teman-teman jahit aja gitu, nggak usah diobras juga nggak apa-apa. Dijahit dan diobras. Nah, ini ada yang kelupaan tadi tuh. Ini aku mau obras bagian ujungnya, tapi terpisah ya. Nah, dibuka gitu loh. Nah, seperti ini. Jadi ntar ngobrasnya tuh kayak melingkar gitu. Nah, seharusnya itu tuh lebih enak sih sebenarnya ngobras bagian ini dulu, baru yang melingkar sebelah satunya itu ya. Tapi karena tadi aku kelupaan ya sudah, nggak apa-apa deh ya. Nah, kayak gini nih maksud aku. Nah, lakukan sama di kantong yang satunya juga gitu. Nah, seperti ini. Nah, cara masang kantongnya ntar aku lanjutin di video selanjutnya ya. Nah, video sekarang sampai segini dulu. Dah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.